Molly dan Sang Raksasa. Alkisah, hiduplah seorang petani dengan istri dan putrinya. Petani itu miskin dan khawatir bagaimana memberi makan keluarganya. Pada suatu malam, apa ada makanan tersisa untuk besok? Tidak ada, tapi kau tidak usah khawatir. Ada beberapa potong labu yang aku simpan. Aku akan membuat kaldu yang enak. Kita memiliki anak perempuan yang sedang tumbuh. Dia butuh nutrisi. Jika kita terus seperti ini, anakku akan kelaparan. Apa yang akan kulakukan? Andai saja aku dapat menghasilkan lebih banyak uang. Anak perempuan petani itu, Molly, mendengar percakapan kedua orang tuanya. Dia sangat ingin membantu ayah. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mengumpulkan beberapa buah beri yang dia maksudkan untuk dibawa pulang, untuk dijual sedikit dan sisanya untuk makan. Jadi ketika orang tuanya tertidur lelap, dia menyelinap keluar dan pergi ke hutan. Dia berjalan sepanjang hari berikutnya, sampai akhirnya sebelum matahari terbenam, dia melihat sebuah kebun besar yang penuh dengan buah beri dan juga buah-buahan lainnya yang sudah matang. Wow, kebun ini indah sekali. Banyak buah yang bisa aku dapatkan di sini. Aku bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya. Tapi tunggu dulu. Molly memperhatikan sebuah pondok besar di sebelah kebun. Rumah itu jauh lebih besar daripada rumah manusia biasa. Oh, dari ukurannya, rumah itu terlihat seperti pondok raksasa. Tapi aku harus mendapatkan buahnya. Molly berjalan maju dengan berani mengetuk pintu. Istri raksasa membukanya. Siapa ini? Sebelah sini, Bu. Oh, ya ampun. Istri raksasa itu baik hati. Dia membawa Molly masuk ke dalam rumahnya. Dan mendengar cerita Molly. Nah, kau bisa mengambil buah sesuka hatimu, tapi pergilah dengan cepat. Terima kasih, Nyonya. Ibu, dia terlihat sangat lapar. Biarkan dia makan malam dulu. Bagaimana kalau ayahmu kembali? Kau tahu kan kalau ayahmu itu membenci manusia? Tapi Ibu, dia terlihat sangat kelaparan. Sepertinya usianya sama dengan usiaku. Baiklah. Ini. Ayo sekarang kau makan dengan cepat karena suamiku tidak pernah suka dengan manusia. Molly mengambil makanan dengan penuh rasa terima kasih. Tapi saat dia mulai makan, raksasa itu pulang. Aku mencium bau manusia di sini. Dia hanyalah seorang gadis muda, seusia putri kita. Biarkan dia pergi. Iya, Ayah. Biarkan dia. Raksasa itu segera memikirkan tipuan. Jika kau berkata begitu, cintaku, silakan buat dirimu nyaman di sini. Bahkan sudah malam, jadi tidur di sini malam ini dan pulang di pagi hari. Hutan adalah tempat yang berbahaya. Dia bisa tidur di kamarmu. Iya kan? Iya, Ayah. Terima kasih. Dan ini hadiah kecil untukmu. Putriku punya yang keemasan. Tapi karena aku tidak punya emas lagi sekarang, tolong pakailah ini. Istri dan anak perempuan raksasa itu sangat bahagia, tetapi Molly terlalu pintar untuk percaya kebaikan tiba-tiba raksasa itu. Jadi ketika putri raksasa itu tertidur, Molly bangkit, menarik beberapa bantal raksasa di bawah selimutnya, lalu ia meletakkan kalung emas putri raksasa itu di sekelilingnya dan meletakkannya di sekitar putri raksasa itu. Segera raksasa itu datang. Dia tidak bisa melihat yang mana putrinya dan yang mana Molly. Jadi dia mencium sekitar dan berpikir bahwa putrinya sendiri adalah Molly karena kalung bunga yang dipakai. Lalu dia memukulnya dan juga menggoyang-goyangkannya. Putrinya terbangun. Ayah! Apakah ini kau? Kau mengganti kalung itu.
Kau berbohong kepada kami. Aku pikir kau akan bersikap baik padanya. Kau tega sekali, Ayah. Tidak, cintaku. Sementara raksasa sibuk menenangkan putrinya yang marah, dia melirik Molly dengan tatapan mengerikan saat Molly lari ke hutan. Molly berlari kencang, dia berlari jauh, dia berlari sepanjang malam, sampai akhirnya dia sampai di jembatan angkat. Di pohon tergantung tali dengan papan. Molly tentu saja sangat ringan dan gesit, sehingga dia mengambil tali dan mengayunkan dirinya ke sisi yang lain. Dia menemukan dirinya di kerajaan. Berbicara dengan beberapa orang, dia segera mengetahui bahwa raksasa itu mengganggu orang-orang kerajaan, dan karenanya mereka terus menarik jembatan untuk mencegah raksasa itu melewatinya. Lagi pula raksasa itu tidak mungkin berayun karena tubuhnya terlalu berat. Molly menuntut untuk bertemu raja negeri itu. Oh, jadi kau menipu si raksasa? Iya, Yang Mulia, tapi aku harus pulang sekarang. Satu-satunya cara kita bisa menjauhkan raksasa itu selamanya adalah jika kita mendapatkan pedangnya di mana kekuatannya berada. Selain itu, mustahil untuk menyeberangi hutan untuk mencapai orang tuamu tanpa raksasa mendapatkan kita lebih dahulu. Yang Mulia, izinkan aku untuk mencoba. Benarkah? Aku akan melakukan apapun untuk kembali ke orang tuaku. Aku mendapatkan yang lebih baik darinya sekali. Aku akan melakukannya lagi. Aku berjanji padamu bahwa jika kau mendapatkan pedangnya, kau dan orang tuamu tidak akan kelaparan lagi selamanya. Terima kasih, Yang Mulia. Buatkan aku pedang palsu yang terlihat seperti pedang milik raksasa itu. Lalu Molly berangkat. Dia menunggu sampai matahari terbenam dan lampu-lampu padam di rumah raksasa itu. Lalu kemudian dia menyelinap ke kamarnya. Dengan hati-hati, dia mengambil pedang yang tergantung di atas tempat tidurnya dan mengganti dengan yang palsu. Kemudian, dia melemparkan pedang itu keluar jendela ke arah para prajurit raja yang sedang menunggu di luar. Pedang itu jatuh berdenting dan raksasa terbangun. Dia meraih Molly. Kau pikir kau akan mendapatkan yang terbaik dariku, bukan? Beraninya kau. Ya, aku memang pernah lebih baik darimu sekali, iya kan? Tidak kali ini. Aku akan menghukummu. Bagaimana? Aku yakin kau bahkan tidak tahu bagaimana cara menghukumku. Benarkah? Jika kau pikir kau sangat cerdas, katakan padaku, seandainya aku berada di tempatmu, bagaimana kau akan menghukumku? Aku akan membawamu ke dapur, memasukkanmu ke dalam karung raksasa dengan jarum, seutas benang, seekor anjing, seekor kucing, dan sepasang gunting. Maka aku akan menggantungmu pada paku dan pergi ke hutan untuk mendapatkan tongkat yang paling kuat. Dan kemudian aku akan membawa karung pada tongkat dan menyeretkannya ke lantai hutan. Itu sangat menyakitkan. Hukuman yang sempurna, iya kan? Baiklah, segera pergi. Raksasa itu meninggalkan karung yang tergantung di paku dan pergi untuk memotong sebatang kayu. Anjing, kucing, dan Molly membuat keributan di karung, dan mereka menggeliat-geliat di dalam karung sehingga panci dan wajan jatuh di dapur, dan istri raksasa terbangun. Dia pergi ke dapur dan melihat karung yang bergerak. Siapa ini? Suamimu yang memasukkan kami ke sini, dan andai saja kau bisa melihat keajaibannya, kami bisa. Tetapi suamimu tidak ingin kau melihatnya. Apa yang bisa kau lihat? Tolong, katakan padaku sihir apa yang bisa kau lihat. Aku mohon, katakanlah padaku. Untuk itu, kau harus datang ke sini. Tentu saja aku akan datang ke sana. Istri raksasa itu sangat ingin tahu sehingga dia akan melakukan apa saja untuk melihat keajaiban yang dilihat Molly dari dalam karung. Lalu Molly mengambil gunting dan memotong karung itu. Istri raksasa itu masuk ke dalam dan Molly dengan cepat menggunakan jarum dan benang lalu menjahitnya dan meninggalkan lubang kecil. Kau memang pernah baik kepadaku. Tapi suamimu itu sangat jahat.
Dia suka menyusahkan manusia. Lihatlah sendiri apa yang dia lakukan padaku. Dan Molly berlari. Raksasa itu pulang, meletakkan karung di atas tongkat dan mencoba menyeretnya. Melalui lubang di karung itu, istri raksasa bisa melihat semuanya. Kau manusia, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana menjadi lebih baik dariku. Aku benci manusia, dan sebelum istriku bangun, aku akan membawamu pergi dan memberimu rasa sakit. Istri raksasa memotong karung dengan gunting, lalu berdiri dengan tegak. Raksasa itu merasakan ada sesuatu yang salah ketika ia mencoba menyeret karung itu. Dia berbalik dan melihat istrinya berdiri dengan sangat marah. Kau berjanji kepada kami kalau kau tidak akan pernah menyakiti manusia lagi. Tapi dia mencoba mengambil pedang milikku. Itu supaya kau tidak akan pernah bisa menyakiti manusia lagi. Kau layak mendapatkannya. Aku akan membuang pedangnya sendiri. Sayang, aku hanya bercanda saja. Istri raksasa itu membuang pedangnya. Tetapi tentu saja mereka tidak tahu bahwa Molly telah mengambil yang asli. Raja sangat senang bahwa dia mengatur agar orang tua Molly datang ke kerajaan mereka, di mana dia memberi mereka ladang besar untuk bercocok tanam. Molly dan orang tuanya tidak pernah merasakan kelaparan lagi. Molly berani, selalu waspada, dan juga pintar. Dia tidak pernah menyerah bahkan ketika raksasa mengancamnya. Jadi akhirnya hanya hal-hal baik yang terjadi padanya.